Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan daripada penugasan proyek ya. Kita akan masuk ke bab 2. Kita akan lihat apa panduannya ya. Saya akan menceritakan mengenai panduannya. Nah, kemarin kan Anda sudah berada di bab 1 gitu ya. Ini data perusahaan, kemudian ada gambaran umum, siklus dan seterusnya itu ya. Ini kalau ada, kalau enggak ada ya mestinya ada ya di sana, di kasus yang diperoleh masing-masing. Nah, kita akan sampai di bab 2. Pada kesempatan ini kan menyusun di bab 2 gitu ya. Tentu Anda akan mempelajari di sana. Yang utama di sini adalah mengenai aktivitas pengendalian internal ya, pengendalian di dalam perusahaan itu. Eh, Anda bisa menengok di materi pengendalian di sebelum mid ya nampaknya ya. Itu dilihat. Nah, kalau di sini misalnya identifikasi risiko mengenai pelaksanaan. Di sini kan tertulis identifikasi risiko pelaksanaan di dalam bab 4 buku Rama. Ya, kalau Anda pegang buku Rama silahkan dipakai. Kalau tidak ada ya apa yang tersedia di sebelum mid gitu ya. Itu modelnya seperti apa. Bisa dipakai ya atau modelnya yang ada di bab situ. Yang penting kan apa itu ya? Misalnya ada aktivitas itu resikonya apa kan semacam itu ya. Yang terpenting adalah Anda misalnya dalam kegiatan penggajian. Ya, penggajian itu misalnya ada distribusi uang ini kas ya misalnya kas kepada karyawan ya. Resikonya tentu ada itu. Selisih sing tercatat di situ 1.500.000 hanya disampaikan sejuta berapa itu 450 misalnya ya itu ada risiko gitu ya kemudian tercecer uangnya apa terbang itu kabur dan sebagainya itu kan resiko yang keseharian mungkin bisa Anda rasakan ya nah itu diidentifikasi di dalam 31 ini kalau pakai tabel kan cuma tinggal diberi kolom gitu ya intinya seperti itu. Oke, kemudian analisis aktivitas pengendalian. Ya, tadi analisis itu kan memberikan apa ya, pandangan lah gampangnya, komentar atau pandangan mengenai sesuatu hal gitu ya. Jadi yang utama di analisis itu memberi pandangan tentang sesuatu hal. Bisa jadi kalau dalam rangka mengembangkan sistem itu bisa jadi mencari apa yang perlu ditingkatkan ya toh. Kekurangan sana sini oke ya, tapi apa yang bisa dan perlu ditingkatkan. Mungkin juga kelebihannya untuk dipertahankan dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat di identifikasi pengendalian internal di sana itu bagaimana otorisasi transaksi gitu ya. Pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana, mengapa, itu ya, harusnya seperti apa itu ya, itu pertanyaan yang dapat Anda jawab, munculkan ya. Bagaimana otorisasi transaksi dalam sistem X ya, sistem Anda apa? Misalnya sistem, kok pengajian lagi ya, ini ganti pembelian ya. Sistem pembelian sudah mencukupi dalam rangka otorisasi, apa tuh, pesanan ya toh. Karena di situ sudah ada pesanan itu diketahui oleh setiap pimpinan unit kerja, dicek secara manual, nah seperti itu. Itu analisis ya. Kemudian pengamanan terhadap aset, tersedia cukup atau tidak? Ya, pertama kan dijawab ada, tidak, cukup atau tidak. Kalau tidak cukup kurang apa? Kalau tersedia seperti apa? Nah, itu. Pemisahan tugas misalnya dilakukan atau tidak? Kalau tidak, bagaimana mengatasinya? Oh, tidak perlu karena ada ya misalnya ya. Nah, itu ya. Tidak perlu tapi kan ada pengamanan yang lain yang sangat ketat ya misalnya. Oke. Dokumen dan catatan yang memadai kurang apa sudah cukup? Ya, kalau mau apa ini cepat biasanya sudah cukup sistem di dalam mana sudah memadai dokumen dan catatannya selesai, tidak pernah dibahas. Salah ya, cukup atau tidak itu sebenarnya tetap butuh pembahasan ya secara teori. Nah, secara teori memang dalam yang paling krusial adalah dalam pembelian itu adalah tercatatnya jumlah dan seterusnya itu ya. Dan ada
otorisasi dari pimpinan, semuanya itu sudah diarsipkan, ya itu baru diceritakan kecukupannya. Tetapi kalau ada yang kelemahannya ya disampaikan gitu ya. Kurang sana sini kok dikatakan cukup, memadai dan sudah bagus. Ya, apa nih bahasanya kita dumeh. Dumeh apa tidak pengen menceritakan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu bukan itu ya, itu bukan analisis ya, bukan analis orangnya. Orangnya kan analis ya. Pekerjaannya menganalisis gitu ya. Analisis itu biasa diwujudkan dengan sesuatu analisis kritis gitu ya. Membaca sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa memahami gitu ya, itu analis ya, menemukan gitu ya. Kemudian verifikasi independen dilakukan atau enggak, karena apa, pengendalian ya, pengendalian oleh pihak luar ada enggak, nah, itu diceritakan. Nah, ini difokuskan ya. Nah, oke, tentukan apakah pengendalian terkait itu lemah atau unggul. Wah, itu kan Anda harus punya kriteria dulu ya, lemah itu seperti apa ya. Segampangannya kalau yang menurut teori yang Anda terima itu banyak yang tidak dilakukan ya, itu lemah gitu ya. Kalau unggul itu berarti wah ini secara teori bagus, terancang baik, formatnya bagus, orangnya tersedia, ada pelatihan, wah siapapun itu ya, itu unggul gitu ya. Sebutkan alasan mengapa dikatakan lemah atau mengunggul tersebut. Apabila lemah, maka wajib diberikan saran. Nah, tentu dalam semua sistem tidak semua unggul, ada yang lemah juga. Nah, itu bisa diberikan di saran di bab 3 nanti gitu ya. Oke, jadi meskipun unggul ya tetap punya itu kelemahan. Ya, siapapun punya kelemahan itu. Kelemahan bukan sesuatu yang apa itu ya harus dihindari gitu ya. Tetapi kelemahan itu adalah sesuatu yang akan dibenahi, ditingkatkan gitu ya. Wah, sebagus apapun mesti punya kelemahan lah. Iya, kalau 100% perfect itu tuh tidak mungkin gitu ya. Ya, nanti berhenti dong perusahaannya. Oke. Nah, itu untuk sesi ini atau pertemuan ini gitu ya. Itu tugas Anda lebih banyak berdiskusi kelompok untuk menentukan yang ini ya. Ya, oke. Itu eh, ditentukan. Nanti dalam berapa hari Anda unggah hasilnya ya. Hasilnya. Nah, kemudian nanti kan terus masih ada pertemuan yang B ya. Ya, 3 gitu ya. Apa itu? Ya mau mencicil, dicicil juga boleh ya. Oke. Artinya kan berapa nih? 13A, 13B masing-masing satu bab satu bab. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya barulah kita nanti akan menyediakan Anda mungkin apa PPT-nya, sound-nya gitu ya di tempat nanti dalam forum Anda unggah di situ linknya apa semuanya bebas ya kalau kayak expo ya. Expo itu semua bisa berkunjung, bisa bertanya ada aktivitas di sana gitu ya. Dari 13 mungkin 14 nanti adalah mengenai apa itu eh, kesimpulan akhir atau apapun ya yang bisa kita lakukan. Kita lihat mungkin ada perbaikan di pertemuan 14A ya. Oke lah kita lihat seterusnya ya. Oke, kira-kira itu dulu. Jadi untuk bab 2 gitu ya yang nanti Anda lakukan. Ya, oke. Pedoman yang lain dibaca ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat untuk berdiskusi kelompok. Ingat sudah ada pernyataan lakukan tidak bertemu ya lewat online. Oke, terima kasih dan sampai ketemu.